Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, hari ini saya akan memberikan kuliah pertemuan ketiga dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebentar, kita mulai. Ya. Ini adalah pertemuan ketiga, kita masih berbicara tentang konsep perencanaan sumber daya pada kegiatan program kesehatan. Pendahuluan, salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia adalah tersedianya sumber daya manusia, atau kita sering sebut SDM, tenaga kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendaya gunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai tenaga derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nah, ini adalah kalimat bijak yang perlu kita ingat juga sebagai sumber daya manusia adalah bahwa sometimes it is not enough that we do our best. We must do what is required. Artinya, kadangkala kita tidak cukup untuk berbuat yang terbaik yang kita bisa, tetapi kita harus berbuat apa yang dikehendaki. Ya, ini juga dalam dunia manajemen kita mengingat ini. Ya, nah, tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Nah, dalam perkuliahan ini diharapkan kemampuan mahasiswa adalah mampu memahami konsep sumber daya pada semua program kesehatan. Materi yang dipelajari adalah konsep sumber daya kesehatan, metode perencanaan sumber daya kesehatan. Ini adalah ilustrasi tenaga kesehatan. Kalau mungkin Anda ingat, kemarin waktu awal-awal COVID, pandemi COVID, maka banyak sekali orang-orang di depan rumah sakit ya, atau di puskesmas ya, untuk melakukan screening ya, melakukan rapid test ya. Biasanya mereka adalah tenaga-tenaga muda. Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, sumber daya manusia kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Mereka terdiri atas orang-orang yang memberi pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, manajemen, serta tenaga dukungan, seperti bagian keuangan, sopir ambulans, dan sebagainya. Nah, tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya di bidang kesehatan. Ini agak ada yang salah ketik. Nah, tenaga kesehatan ditetapkan bahwa tenaga kesehatan terdiri atas tenaga medis, dokter, dan dokter gigi, ya, tenaga keperawatan, perawat dan bidan,
tenaga kefarmasian, apoteker, analisis, farmasi, dan analisis apoteker. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat adalah epidemiolog, entomolog, ya, parasitologis, kesehatan, penyuluh kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi, nutrisionis dan tenaga gizi, tenaga keterapian atau fisioterapi, serta tenaga keteknisian medis atau teknisi gizi, radiografer, dan lain-lain. Ya. SDM Kesehatan menurut SKN tahun 2009 adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non-profesi, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Nah, di sini kita lihat bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah penyakit, mempertahankan kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini adalah ilustrasi ya di suatu tempat di Papua. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa jumlah dan distribusi tenaga kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Dalam laporan WHO tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu dari 57 negara yang menghadapi krisis SDM kesehatan, baik jumlahnya yang kurang maupun distribusinya yang tidak merata. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat luas, ya, banyak pulau-pulau yang terpencil, pulau-pulau yang terluar juga. Nah, ini perlu kita mendapat perhatian, ya. Nah, prinsip pengelolaan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 1. Pengadaan tenaga kesehatan yakni mencakup jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta dinamika pasar di dalam maupun di luar negeri. Pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan azas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah dalam pengelolaan tenaga kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat dalam pengelolaan tenaga kesehatan adalah pengembangan karir. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional. Nah, untuk pengetahuan kalian, maka di Indonesia ada yang disebut Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Mereka, konsil ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Fungsi dari konsil ini adalah yang pertama, melakukan registrasi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan tenaga kesehatan, ya, bisa melalui training-training, ya, bisa melalui seminar, webinar, dan sebagainya. Kemudian menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, ya, dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan asosiasi institusi
pendidikan kesehatan, ya, atau pada asosiasi atau ikatan profesi. Kemudian yang D adalah menyusun standar praktek dan standar kompetensi tenaga kesehatan. Ini juga berkolaborasi dengan organisasi profesi dan juga akademisi di bidang kesehatan. Kemudian yang E adalah menegakkan disiplin praktek tenaga kesehatan. Jadi kalau ada tenaga kesehatan yang dianggap melanggar, maka Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia juga sebagai lembaga etiknya, ya. Jadi dia dapat merekomendasikan apa saja sanksi jika seseorang tenaga kesehatan melanggar disiplin praktek tenaga kesehatan. Nah, itu saja kuliah kita hari ini. Jangan lupa kalian tetap membaca modul dan sumber-sumber bacaan lain yang sesuai dengan kuliah kita hari ini. Saya harap kalian tetap bersemangat, tetap gembira, ya, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.